Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik? Alhamdulillah kalau baik ya. Materi kita pertemuan ini adalah sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah yang pertama menjelaskan tentang sifat koligatif larutan elektrolit, yang kedua menjelaskan sifat koligatif larutan non-elektrolit, dan ketiga bisa membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Di kelas 10 kemarin kita sudah belajar tentang apa itu larutan, apa itu larutan elektrolit. Siapa yang masih ingat tentang pengertian larutan? Ya, coba Abil. Oke, larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut zat terlarut atau solut. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam larutan disebut pelarut atau solvent. Ya, bagus jawabannya, betul ya. Nah, kalau tentang larutan elektrolit, siapa yang ingat? Apakah kalian masih ingat tentang pengertian dari larutan elektrolit? Oke, coba Nur Hafizah. Larutan elektrolit merupakan larutan yang bisa menghantarkan arus listrik. Dalam larutan elektrolit, molekul-molekulnya terurai atau terdisosiasi menjadi partikel-partikel bermuatan listrik positif dan negatif yang disebut dengan ion, ion positif dan ion negatif. Oke, terima kasih ya. Ya, bagus, benar ya. Oke, ngomong-ngomong tentang sifat koligatif larutan elektrolit, kalian pernah mendengar istilah atau bagaimana cara pembuatan es putar? Pernah? Ya. Kenapa pada garam? Kenapa pada batu es dari es putar itu dikasih garam? Kenapa? Karena garam di situ adalah elektrolit. Jadi kalau ketemu dengan air menjadi air garam, menjadi larutan elektrolit. Kenapa dikasih garam? Untuk bisa memecahkan ini, maka bagus sekali kita belajar tentang sifat koligatif larutan ya. Dan nanti kalian akan menemukan jawabannya setelah diskusi. Saya harap seperti itu ya. Sebelum kita mulai belajar lebih lanjut tentang materi sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit ini, coba simak dulu video berikut ini ya. Semua zat yang ada di dunia ini tentu memiliki sifatnya masing-masing. Ada banyak sifat fisik yang dapat kita ketahui dari setiap zat yang ada di alam semesta ini. Dalam fase larutan, yang tersusun dari zat terlarut dan juga pelarut, terdapat beberapa sifat fisik yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarutnya saja, dan tidak tergantung pada jenis atau identitas dari zat terlarutnya. Sifat-sifat ini disebut sifat koligatif larutan. Ada 4 sifat yang termasuk dalam sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Masih bingung mengenai definisi sifat koligatif larutan? Mari kita perhatikan contoh berikut. Misalkan kita punya beberapa larutan yang memiliki zat terlarut yang berbeda-beda. Semua larutan ini bisa saja memiliki penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik yang sama antara satu larutan dengan yang lain jika partikel terlarut dalam masing-masing larutan ini jumlahnya sama. Sedangkan, walaupun kita memiliki beberapa larutan dengan jenis zat terlarut yang sama, sifat koligatif larutannya akan berbeda jika jumlah partikel zat terlarut yang terkandung berbeda. Karena sifat koligatif larutan tergantung pada jumlah partikel zat terlarut, maka kita perlu memperhatikan partikel zat terlarut pada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Karena pada konsentrasi yang sama, larutan elektrolit memberikan jumlah partikel yang berbeda dengan larutan non-elektrolit.
Dalam larutannya, senyawa elektrolit dapat terurai menjadi partikel ion bermuatan positif dan negatif, sedangkan senyawa non-elektrolit tetap menjadi molekul dalam larutannya. Oleh karena itu, pada konsentrasi yang sama, jumlah partikel larutan elektrolit lebih besar daripada non-elektrolit. Sifat koligatif larutan hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut, sehingga pada konsentrasi yang sama, untuk larutan elektrolit dan non-elektrolit akan memberikan hasil yang berbeda. Senyawa elektrolit dalam larutannya dapat terionisasi menjadi kation atau ion bermuatan positif dan anion atau ion bermuatan negatif, sedangkan senyawa non-elektrolit tidak terionisasi dalam larutannya. Mari kita perhatikan contoh berikut. Misalkan kita punya natrium klorida yang merupakan senyawa elektrolit dan urea yang merupakan senyawa non-elektrolit. Dengan jumlah mol yang sama, dalam larutannya natrium klorida akan terurai menjadi ion Na+ dan ion Cl- yang masing-masing sebanyak 1 mol, sedangkan urea tidak terionisasi sehingga jumlahnya tetap 1 mol. Karena itu, jumlah partikel larutan elektrolit dengan konsentrasi yang sama akan lebih besar daripada larutan non-elektrolit. Setelah menyimak video penjelasan tentang sifat koligatif larutan tadi, coba sekarang perhatikan tabel kenaikan titik didih dan penurunan titik beku berikut ya. Bagaimana setelah mengamati tabel percobaan kenaikan titik didih dan titik beku? Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Dila kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, itu pertanyaan yang bagus sekali ya. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan kawan kita yang tadi itu, sekarang kita akan membuat kelompok diskusi ya untuk membahas, karena pada saat ini pada pertemuan ini kita akan belajar menggunakan model pembelajaran discovery learning ya, atau bagaimana kita menemukan konsep dalam belajar kita. Sekarang Bapak akan membagi menjadi 4 kelompok berdasarkan nomor urut absen ya. Yang pertama kelompok Ar-Rahman, yang kedua kelompok Ar-Rahim, dan yang ketiga kelompok Al-Qudus, keempat Al-Malik. Ya. Silakan sekarang berkumpul sesuai dengan anggota kelompok masing-masing. Nanti kita akan melakukan percobaan berdasarkan tabel data yang di lembar kerja peserta didik atau LKPD-nya nanti diisi. Kemudian kita akan menjawab semua pertanyaan yang ada di sana, sehingga akan kita bisa menyimpulkan bagaimana sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit, serta bisa menjawab kenapa dikasih garam pada batu SDS putar, kemudian bisa menjawab pertanyaan teman kita yang tadi. Oke? Silakan bergabung dengan anggota kelompok masing-masing. No good. I'm brushing away to you, the weight of you of my shoulders. Done with my cigarette, and when all the smoke is clear, I'm brushing away to you, the weight to you, the weight to you. Don't need a no man. Baik, semua kelompok, waktu sudah selesai, waktu diskusi sudah selesai ya. Jadi silakan sekarang masing-masing kelompok melakukan presentasi di depan kelas berdasarkan hasil diskusi masing-masing. Siap, mulai dari kelompok Ar-Rahim dilanjutkan dengan kelompok-kelompok berikutnya. Hasil percobaan kenaikan titik didih nomor 1, larutan natrium klorida dengan konsentrasi 1 molar. Titik didih larutan percobaan pertama 107
perubahan titik didih larutan sebesar 7. Nomor 2, larutan urea dengan konsentrasi 1 mol titik didih larutan sebesar 102 dan perubahan titik didih larutan sebesar 2. Nomor 3, larutan natrium klorida dengan konsentrasi 2 mol titik didih larutannya 109 dengan perubahan titik didih larutan sebesar 9. Nomor mol titik didih larutannya 103 dan perubahan titik didih larutan sebesar 3. Kemudian tabel hasil percobaan penurunan titik beku. Nomor 1, larutan natrium klorida dengan konsentrasi 1 mol titik beku larutannya sebesar -3 dan perubahan titik beku larutan sebesar -3 sampai 3. Kemudian nomor 2, larutan urea dengan konsentrasi 1 mol titik beku larutan sebesar -1,5 dengan perubahan titik beku larutan sebesar Ya, semua kelompok sudah melakukan presentasi dengan baik sekali ya. Sekarang saatnya kita ada di penghujung kegiatan. Jadi silakan masing-masing kelompok atau siapa saja yang bisa menyimpulkan, siapa yang bisa menjelaskan apa itu sifat koligatif larutan elektrolit dan menjelaskan sifat koligatif larutan non elektrolit, bisa membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan non elektrolit. Silakan kelompok Al-Malik untuk menjawab, menyimpulkan. Pada diskusi ini adalah sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut dan tidak dipengaruhi oleh jenis zat. Perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dengan non-elektrolit adalah pada konsentrasi yang sama, sifat koligatif pada larutan elektrolit sangat dipengaruhi oleh jumlah partikel. 1. Kenaikan titik didih larutan elektrolit lebih besar. 2. Penurunan titik beku larutan elektrolit lebih kecil. 3. Penurunan tekanan uap larutan elektrolit lebih kecil. Dan keempat, tekanan osmosis larutan elektrolit lebih besar. Baik anak-anak, kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini tentang sifat koligatif larutan elektrolit dan non elektrolit. Pada pertemuan berikutnya saya tugaskan kalian untuk membaca materi tentang penentuan derajat ionisasi. Demikian pertemuan kita pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.